Halo, salam jumpa di Kabar Kuburan. Saya sore ini berada di utara Stadion Chandra Di Muka, Kota Kebumen. Inilah situasi stadion yang sebenarnya ini merupakan base campnya Persak, Persatuan Sepak Bola Kebumen, yang kemarin nyaris bisa masuk masuk ke Liga 2, tapi ternyata belum berhasil. Dan sebenarnya ada faktor apa sih di stadion sebagai base campnya Persak ini? Saya ingin ngintip jadi betapa semangatnya Persak ini, pendukungnya ini di stadion menggambarkan semacam ini. Dan yang perlu diingat bahwa ketika Persak dulu mau latihan itu tidak di stadion ini. Ternyata seperti apa sih stadion ini kondisinya, kita intip sebentar. Jadi seperti itulah kondisi stadion yang ada di dalam, ya, di dalam Stadion Chandra Di Muka. Kondisinya seperti ini, dan yang menjadikan Persak ketika latihan akan menyiapkan kompetisi di Liga 3 dulu, latihannya tidak di sini tetapi di lapangan petanahan, jadi tidak di sini karena kondisi yang tidak layak. Padahal stadion ini kita tahu sudah dibangun sejak tahun, ya belum lama, sebelum Covid ini sudah direhab. Belum pernah dipakai, sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya ini ya kita tahu tidak layak untuk pertandingan sepak bola. Dan kelihatannya ini, saya mendengar cerita-cerita yang irasional di balik stadion ini adalah tempat ini sangat ringit, ada aura-aura negatif yang mungkin Eyang Parman dari tadi bersama Eyang Parman saya mendeteksi ini aura di stadion seperti di sini. Bagaimana sih sebenarnya? Ya, sebenarnya stadion ini perlu dirawat dan diruat. Masalahnya di sini juga ada tempat ringit yang namanya sketseng dengan si Buddha. Iya. Ya. Ini adzan dulu bagaimana? Ya. Pemirsa, inilah situasi ketika ada azan. Kita menyimak sebentar, ada azan yang berada hanya sekitar 50 meter di utara stadion ini, dan kita melihat bagaimana apakah warga yang ada di sekitar, di warung-warung dekat stadion ini, ya, di stadion ini tetap tidak melakukan aktivitas. Ya, tetap saja tenang di warung. Dan kita lihat di jalan utara stadion itu adalah jalan yang semula jalan stadion ini menjadi jalan Dr. Muhiman, ya. Sambil kita menikmati suasana azan, kita lihat apakah banyak orang yang kemudian berjamaah di sana.
Inilah situasi di utara Stadion Candra di Muka Kebumen. Ada suara azan yang sangat keras dari toa. Jadi Eyang Parman, jadi situasi magis di stadion ini dan lalu suara azan, sebenarnya apa yang bisa Eyang Parman tangkap dari peristiwa ini? Ya sebenarnya adzan ibaratnya itu memanggil untuk orang untuk ibadah sholat. Keras, nggak keras itu sebenarnya tidak masalah dari manusianya, kan gitu. Iya. Nggak masalah. Karena suara keras dan tidak keras itu tidak masalah. ya, hanya persoalannya sekalipun keras, kalau memang orang yang ada di sekitarnya yang mendengar itu juga belum terpanggil untuk ikut berjamaah, juga tidak akan tergerak untuk mendatangi musola atau masjid ya. Iya, kalau hatinya belum Iya. buka itu Iya, untuk iya. mendatangi itu. Ya, betul. Jadi karena belakangan ini yang mungkin kita perlu sebentar ngobrol Eyang Parman ya. Ini ada Mas Sigit juga, mungkin bisa ya. Bagaimana Mas Sigit yang Saya juga rekam juga ya. ya, jadi kita hanya merekam bagaimana situasi azan pada sore ini. Jadi sholat asar yang mestinya orang yang mendengar azan itu harus bergegas untuk ikut jamaah, ya kan? Ya betul. Apa istilahnya? Bahwasanya azan itu kan apa seruan, ibaratnya panggilan bahwasanya waktu sholat telah tiba. Namun Iya. para pemirsa mungkin tadi bisa melihat sendiri bahwasanya banyak sekali orang-orang di sini tetap pada posisinya. Iya. Dan apa namanya? Saya juga ingin isinya sebenarnya diskusi tentang keramaian yang ada di media sosial tentang suara azan yang dipermasalahkan oleh masyarakat tentang azan yang disamakan dengan suara gongongan anjing. Nah, Ya. kita bertiga, Ya. istilahnya apa? Saya yang paling muda di sini, saya kepengen diskusi apa pendapatnya Ikanwa terus sama Eyang apa gitu. Saya juga kepengen rekam buat upload sendiri. Ya, itu penting untuk kita pahami bersama. Ketika diramekan bahwa seakan-akan Menteri Agama Gus Yakut itu mengatakan suara azan disamakan seperti gonggongan anjing, itu adalah pengertian penyimpulan yang sangat keliru dan cenderung membuat hoax. Jadi kalau kita cermati, itu tidak mengatakan azan sama dengan gonggongan anjing. Itu hanya kesimpulan yang sesat ya. Dan kemudian di framing muaranya agar Menteri Agama mundur. Itu yang bisa kita tangkap sekilas ya. Jadi bukannya dianggap suara azan seperti gonggongan anjing, yang dipersoalkan itu mengapa pakai toa, jadi horn keras-keras. Kalau jarak 100 meter itu ada azan dengan toa yang keras, masing-masing bersautan, apakah itu jaminan semua warga yang mendengar akan berbondong-bondong ke musola untuk sholat jamaah? Nah, ya benar itu. Iya. Istilahnya pendapatnya dari Kanwa ya. Iya. Cuman kan istilahnya kita tidak Itu cuma iya, kita lihat ya, coba amati coba itu. Jadi adakah itu yang kemudian bergegas, kemudian mendatangi tempat sholat? Iya. Tentu yang sholat juga hanya mungkin imam dan muadzinnya itu sendiri yang mestinya diatur agar azan itu dalam posisi ya. Jadi azan itu dalam posisi yang mulia ya. Ketika itu memang panggilan sholat, yang harus diingat itu sholat adalah sholat jamaah itu kan fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu yang Parman tahu kan ya maknanya fardu kifayah itu? Insya Allah tahu. Iya kan? Ini jadi sebenarnya manusia tempatnya salah dan dosa. Iya. Kalau salah yang menangani bukan bagian kita,
ada Ya. sendiri yang menangani. Jelasnya manusia tempatnya salah dan dosa. Ya. Mungkin dia hilaf atau apa juga bisa. Ya. Kan gitu. Ya, itu kaitan dengan Makanya pernyataan kalau yang- Menteri Agama, Iya. ya kan, khilaf atau apa. Iya. Ya, kalau saya melihat Menteri Agama itu tidak salah, tidak khilaf, tidak apa, wong yang menyimpulkan itu. Jadi yang menuduh Menteri Agama menyamakan azan dengan gonggongan anjing itu pendapat yang tidak benar dengan kenyataan yang diomongkan, dipelintir. Jadi bahasa-bahasa dipelintir itu sekarang marak di mana-mana di media sosial. Karena itulah pada kesempatan ini saya hanya ingin menegasi bahwa azan sama dengan gonggongan anjing itu adalah kesimpulan yang keliru. Itu bukan seperti itu kalimat yang benar. Iya. Ya. Ya kayak gini Iya. masalahnya kalau dia sengaja ya tetaplah minta maaf terhadap Iya, masyarakat. iya. Jadi bukan masalah sengaja atau tidak sengaja. Konteks masalahnya itu dijelaskan, itu mengatur toa, bukan azannya. Mengatur toanya. Jadi bukan azannya yang dipersoalkan. Iya, iya, Ya, jadi toa seperti itu tadi. iya. Faktanya ketika toa begitu keras, ya di sekitar juga nggak akan ada satupun yang kemudian bergegas mendatangi tempat jamaah. Iya kan? Upamanya Itu. dia salah, Iya. upamanya dia salah Iya. ngucap ya Iya. manusia tempatnya salah dan dosa. Iya. Tapi dicontohkan seperti ayam apa kalau pagi-pagi udah membangunkan orang, Iya. orang kerja pun kadang-kadang non Islam pun merasa senang. Iya. Ada suara